Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma ighfir lana washfi mardana warham mautana ya rabbal alamin. Amma ba'du. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insyaallah kita akan melanjutkan pelajaran kita mengenai tadabbur dan tadarus. Tadarus yakni mempelajari Al-Quran Al-Karim, mempelajari, membacanya, mentadabburinya, dan kira-kira amalan apa yang bisa kita amalkan dari ayat atau surat tersebut. Surat yang akan kita bahas pada hari ini adalah surat Asy-Syarh. Apa itu surat Asy-Syarh? Kita di Indonesia kenalnya dengan surat Al-Insyirah. Al-Insyirah. Bunyi depannya bagaimana? Alam nashrah. Disebut namanya surat apa tadi? Al-Insyirah atau juga Asy-Syarh. 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 Atau boleh disebut dengan nama Alam Nashrah. Jadi penamaan surat ini sifatnya terbuka. Terbuka artinya penamaannya tidak mesti baku dengan satu nama, tapi banyak penamaannya. Seperti misalnya surat Al-Ikhlas, bunyi ayatnya apa? Qul huwallahu ahad. Misalnya kita namakan surat Qul huwallah, boleh aja. Boleh. Penamaan dari kita. Karena memang ini penamaan surat sifatnya terbuka. Qul a'udzu birabbil falaq, kemudian qul a'udzu birabbin nas. 3 qul. Boleh enggak disebut 3 qul? Ana sudah tanya ke guru Quran ana waktu belajar ulumul Quran, ilmu tentang studi Quran dengan Syekh Muhammad Atiq As-Sanawi hafizahullah. Waktu itu belajar tentang penamaan Al-Quran. Kemudian ana tanya, Syekh, di kita ini nama-nama surat ada singkatannya 3 qul. Boleh enggak? Jawaban beliau begitu. Untuk penamaan surat maftuh, terbuka, boleh dinamakan dengan nama surat yang disepakati oleh pembicara dan pendengar. Namanya apa? 3 qul. Antum mafhum? Khalas, enggak apa-apa. Tapi kita sebagai pembelajar harus tahu nama aslinya. Jangan taunya nama trikul aja. Nama aslinya. Nama asli 3 surat itu kalau digabung namanya Al-Mu'awwidzat namanya. Al-Mu'awwidzat yaitu 3 surat isinya permohonan. Kalau yang 2, yang An-Nas dengan Al-Falaq disebut Al-Mu'awwidzataini. Itu nama aslinya.
Jadi kita harus tahu nama aslinya ya. Nama aslinya kita dapat di dalam pembelajaran. Kalau nama umum dapat dari informasi lisan sesama kita. Nah, yang mana yang tidak boleh dirubah-rubah atau diada-ada yaitu nomor surat. Itu tidak boleh antum nomornya diganti, nomor 1 dibagi 2 jadi 2 nomor, nggak boleh. Alam nashrah laka sadrak, antum itu berapa ayat itu? Alam nashrah laka sadrak berapa ayat? 1. Anda bagi 2. Alam nashrah laka sadrak Anda bagi 2. Alam misalnya 1, nashrah laka sadrak 2. Ini nggak boleh kalau gini. Itu tidak boleh merubah nomor ayat atau pembagian ayat, itu tidak boleh. Itu tauqifi namanya. Tauqif itu sudah dari Nabi, begitu diterima dari malaikat Jibril alaihis salam. Juga yang tidak boleh dirubah-rubah urutan surat. Urutannya tidak boleh. Kalau nama masih istilahnya maftuh tadi, terbuka luas. Al-amru fihi sa'ah. Dalam hal ini ada kelapangan. Nah, jadi namanya apa suratnya? Asy-Syarah atau Alin Syirah, atau boleh disebut Alam Nashrah. Kemudian sebab turunnya adalah sebab orang-orang musyrik menghina kaum Nabi, kaum muslimin, dan menganggap kaum muslimin itu fakir miskin. Itu sebabnya. Kemudian intinya, pesan inti dari surat Asy-Syarah halaman 20 yang membawa bukunya. Surat Asy-Syarah ini menjelaskan kesempurnaan nikmat yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kesempurnaan artinya sebelumnya sudah diberikan nikmat kepada Nabi, kemudian disempurnakan dengan nikmat yang ada di dalam surat Alam Nashrah ini. Dari sini difahami bahwa Allah tidak akan memutus nikmatnya kepada Nabi, karena sebelumnya pada surat Ad-Duha Allah pun telah menganugerahkan berbagai nikmat kepada Nabi. Surat Ad-Duha isinya, kalau antum lihat baca artinya dan sudah kita bahas, isinya adalah tentang cerita Nabi kita Muhammad SAW. Cerita beliau masa fakir, waktu masih kekurangan, cerita beliau saat masih yatim, cerita beliau saat beliau belum mendapatkan hidayah dari Allah. Tapi pun beliau yatim, tapi pun beliau fakir, beliau tidak mengeluh. Tapi pun beliau belum mendapatkan wahyu, beliau tidak terjerumus kepada dosa-dosa jahiliyah. Itu Nabi kita Muhammad SAW. Masya Allah. Mudah-mudahan anak-anak kita termasuk yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi penjagaan itu bukan dari bapak-bapak seutuhnya, bukan dari kita seutuhnya, bukan dari sekolah seutuhnya, tapi ada peran Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam menjaga. Di antara yang dijaga sejak kecil, kemudian tumbuh kembang agak besar, kemudian baligh, kemudian dewasa, kemudian pemuda, kemudian menikah, terus sampai sebelum diangkat menjadi rasul, dijaga kesuciannya dan dijaga dari maksiat dan dijaga lisannya, perbuatannya, bahkan tubuhnya tuh dijaga tidak terlihat oleh orang lain kecuali bagian-bagian yang zahir, tangan, telapak kaki, wajah, sampai betisnya itu dijaga, betis Nabi SAW itu dijaga oleh Allah Azza wa Jalla sampai kapan? Sampai wafat. Jadi dijaga sebelum menjadi rasul, itu sudah dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum mengerti bahkan tentang aurat, sudah dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitulah para nabi dan rasul. Ya, mudah-mudahan anak kita juga mendapatkan penjagaan itu ya. Jadi kalau mau dijaga sama Allah, antum juga jaga juga anak antum, insya Allah Allah akan membantu dalam menjaga anak-anak kita.
Nah, itu nikmat Allah di surat Ad-Duha. Allah memberikan kenikmatan penjagaan dari maksiat, kecukupan, dan Allah juga berikan kepada Nabi SAW perlindungan. Itu di surat Ad-Duha. Kemudian Allah menutup surat Ad-Duha dengan perintah bersyukur. Apa ayat terakhir surat Ad-Duha? Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Berceritalah tentang nikmat Allah kepadamu. Yakni karena isinya di atasnya nikmat. Nah, kita cerita nikmat itu tidak di Facebook atau di status. Karena begini, karena tidak semua orang itu kuat mendengar nikmat kita. Ada yang kupingnya kita dapat nikmat kupingnya panas, kita dapat nikmat hatinya sakit. Yang dapat nikmat kita yang sakit dia. Jadi tidak semua orang itu siap menerima kabar baik antum. Makanya fahaddits, ini ceritakan berita gembira ini kepada siapa? Kepada orang yang kalau antum cerita dia mendoakan, bukan nyumpahin. Ya. Nah, di sini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi untuk menceritakan nikmat-nikmat itu kepada kaum muslimin. Karena kalau kaum muslimin diceritakan tentang nikmat Nabi sahabat Masya Allah semakin bertambah imannya. Sedangkan kalau diceritakan kepada Yahudi dan Nasrani, sakit mereka, makin benci mereka. Ya, jadi ini cerita ini silahkan cerita nikmat, tapi kepada yang dipercaya dapat menjaga amanah. Kemudian di sini setelah perintah bersyukur, kemudian surat Asy-Syarah, Alam Nashrah, surat Asy-Syarah, Allah menyempurnakan nikmat tersebut dengan apa? Di situ ditebalkan ya. Jadi nikmat yang Allah berikan di surat Ad-Duha sudah, yaitu nikmat yang dapat dirasakan dengan indera, sedangkan nikmat di surat Asy-Syarah adalah nikmat yang tidak bisa dirasakan dengan indera, nikmat ma'nawi namanya. Apa saja nikmat maknawi itu? Ada 3 nikmat dalam surat Asy-Syarah yang Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad. Pertama, Nabi dilapangkan dadanya, yaitu ayat pertama, Alam Nashrah. Alam nashrah laka sadrak, dilapangkan dadanya untuk apa? Untuk 2. 1 untuk menerima hidayah, yang kedua untuk sabar menjalani ujian dan cobaan. Itu saja Syekh kita hidup ini. Hati kita nih tugasnya 2. 1 apa? Menerima hidayah. Yang kedua sabar. Sabar syukur itu satu paket. Biasanya kalau orang bersabar dia bersyukur. Jadi alam nashrah laka sadrak, bukankah kami telah lapangkan dadamu untuk apa tadi? Fungsi hati kita untuk apa? 1, melapangkan untuk dapat masuk hidayah, wahyu. Yang kedua untuk sabar tabah menghadapi segala ujian. Dengan insyirah sadar, ini ayat pertama ya. Dengan insyirah sadarnya Nabi SAW, dengan lapangnya dada Nabi, maka Nabi SAW dapat menjalankan dakwah dengan sempurna. Nah, kalau antum mau menjalankan amanah apapun dengan sempurna, minta kelapangan dada dari Allah Subhanahu wa taala. Biar sabar menjalaninya. Nah, sekarang kita baca dulu. Jadi ada 3 poinnya melapangkan hati di surat Asy-Syarah. Nikmatnya yakni Nabi dilapangkan dadanya, kemudian dilindungi dari dosa. Yang ketiga dimuliakan. 3 perkara ini yang nikmat yang Allah berikan kepada Nabi. Ya, kita akan bahas nanti insya Allah secara singkat. Kita baca dulu. Mari kita baca. Karena tadarus itu mempelajari juga membacanya. Kita baca. Anak akan baca dulu, kemudian antum mengikuti. Halaman 21. Bismillahirrahmanirrahim. Maaf, ulang dari ta'awudz. Kalau baca Quran dengan ta'awudz, afwan.
A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Naam. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na 'anka wizrak alladhi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dhikrak fa inna ma'al usri yusra inna ma'al usri yusra فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. Nah, tafsirnya bisa dibantu baca, Ustaz? Bismillah, tafadhal Ustaz. Alam nashrah laka sadrak. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak. Allah telah melapangkan hatimu wahai Muhammad dan menanamkan kecintaan di hatimu untuk menerima wahyu. Nah, menerima wahyu tambah satu lagi, sabar menghadapi ujian. Itu dalam penjelasan yang lainnya. Nah, selanjutnya Wa wada'na 'anka wizrak. Kami juga telah melepas darimu dosa. Naam, Nabi itu dijaga dari dosa. Dijaganya kapan? Kasih tambahan? Setelah dapat wahyu atau sebelum dapat wahyu? Atau keduanya? Nabi dijaga dari dosa. Ayat kedua itu, wa wada'na 'anka wizrak. Nabi tidak ada dosa kecuali yang kecil-kecil yang disebutkan di Al-Qur'an. Nah, Nabi ini dijauhkan dari dosa sejak kapan? Ya sejak kecil sampai wafat. Ya. Sebelum mendapatkan wahyu dan setelah mendapatkan wahyu. Jadi enggak ada cacat. Bukan apa istilah kita? Hijrahar, apa namanya? Hijrahar ya. Anak muda sekarang namanya apa? Hijrahar ya. Ya, Nabi kita tidak ada cacatnya. Sejak awal sudah diberikan oleh Allah penjagaan dari dosa-dosa. Subhanallah. Padahal hidupnya di tengah-tengah jahiliyah ya. Itu bukan main itu. Makanya kalau ada anak muda ya di Jakarta, yang lain anak muda itu anak SMA, nongkrong ngopi nggak jelas, main game bersama, kadang maksiat laki perempuan. Ada anak muda tiba-tiba ke masjid, rajin subuh ke masjid, itu bukan main tuh, masya Allah. Itu dari Allah Subhanahu Wa Taala, Allah bantu dia. Nah, itu hidayah dari Allah. Selanjutnya, alladzi anqadha dhahrak. Alladzi anqadha dhahrak. Di mana dosa itu menjadi beban yang berat kamu hingga hampir mematahkan tulang pusukmu. Nah, dosa itu thaqal, berat. Coba, berat bagi siapa? Pertanyaannya, berat bagi muslim atau kafir? Bagi muslim. Orang kafir berdosa, bagi dia tidak berat. Contoh begini, Muslim dia berdagang dengan cara menipu. Muslim
Satu kafir berdagang dengan cara menipu, sama-sama menipu. Tapi biasanya, seringnya yang muslim ketahuan atau gagal dengan menipu tadi. Yang kafir sukses. Kalaupun ketangkap bebas lagi. Rata-rata begini nih. Atau yang muslim riba, dia riba, bisnis dengan riba, kafir bisnis dengan riba. Tapi yang muslim bisnis dengan riba bangkrut. Yang kafir bisnis dengan riba berhasil. Kenapa yang muslim bangkrut? Kenapa yang muslim itu kalau ngelanggar itu efeknya itu gagal, bangkrut, sengsara? Kenapa? Kalau yang kafir maksiat semakin maksiat makin lancar ya. Makin dia curang makin lancar urusannya. Tapi yang muslim makin curang kemungkinan besar ini jatuh dia, bangkrut dia. Kemungkinan besar. Sebab apa? Sebab orang kafir diistidraj namanya. Orang kafir diistidraj, istidraj itu dibiarkan tenggelam dalam dosa. Begitu. Sedangkan yang mukmin Allah tidak mau tenggelamkan. Maka yang mukmin itu diberikan kebangkrutan, kehancuran sebelum wafat. Supaya apa? Taubat. Kadang dikasih sakit, tiba-tiba lumpuh, tiba-tiba celaka, tiba-tiba stroke, taubat. Begitu, tiba-tiba kena kasus mau masuk penjara, taubat. Muslim digitukan. Tapi kalau kafir dibiarkan. Jadi dosa ini thaqal, berat bagi muslim. Berat di dunia, efek di dunia bagi dia adalah dia akan terkena sebuah musibah. Dia akan terkena sebuah hal yang membuat dia akan kapok di dunia. Dan ini adalah kebaikan buat dia. Untuk apa? Taubat. Justru muslim yang dibiarkan ini yang bahaya. Tapi kebanyakan muslim Allah berikan pada mereka musibah demi musibah, ujian demi ujian untuk taubat. Kebanyakannya begitu atas rahmat dan kasih sayang Allah. Sedikit muslim yang dibiarkan oleh Allah. Biasanya taubat di akhir. Kalaupun ada muslim yang diistidrajkan oleh Allah, istidraj tadi apa istidraj? Fi tughyanihim ya'mahun. Apa itu bahasa fi tughyanihim ya'mahun? Tenggelam dalam tughyan, dalam maksiat, dalam semena-mena tenggelam. Atau sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Kita biarkan dia tenggelam terus dalam kemaksiatan dan dosa sehingga dia tidak sadar. Kalau ada muslim yang seperti ini, naudzubillahi min dzalik. Entah dosa apa yang dia perbuat sampai seperti itu. Naudzubillahi min dzalik. Sampai putus rahmat Allah. Kalau sudah istidraj, putus rahmat Allah. Karena istidraj adalah manusia tenggelam dalam maksiat untuk semakin berat azab ba'dal maut, setelah mati. Coba antum bayangkan. Nah, makanya kalau dosa bagi muslim thaqal. Jadi antum jangan beralasan begini, kafir tidak salat sukses, kita muslim salat enggak sukses. Enggak begitu. Yang itu apa namanya tadi? Istidraj, persiapan menuju azab. Dikasih nikmat dulu, begitu. Jangan salah faham. Sedangkan muslim sedikit melanggar ada aja masalahnya, sakitlah ini itu. Nah, inilah rahmat Allah bagi muslim. Thaqal, dosa itu berat sehingga dia akan menjadikan bagi muslim musibah. Wa jazaa'u sayyi'atin, dan balasan sayyi'atun mithluha, ya. Kejahatan atau kemaksiatan dibalas oleh Allah dengan keburukan lagi, yaitu musibah. Nah, walaupun ada musibah yang Allah berikan kepada orang yang saleh, untuk apa? Untuk mengangkat derajat. Jadi tidak semua juga. Kalau ada orang saleh kena musibah, bisa dia untuk mengangkat derajat. Tapi kalau orang pemaksiat kena musibah, itu balasan dari maksiat yang silam supaya taubat. Jadi dosa itu tadi di sini beban. Jangan hobi berdosa. Naam, wa rafa'na. Kami juga telah memuliakanmu, namamu senantiasa disebut saat azan, iqamah dan lainnya. Naam, jadi nikmatnya di sini sudah selesai.
Yang pertama ayat 1, alam nashrah laka sadrak, hatinya lapang, itu nikmat pertama. Menerima wahyu dan sabar menghadapi ujian. Nikmat kedua, Nabi dijaga dari dosa-dosa sejak kapan tadi? Sejak sebelum wahyu dan setelah wahyu. Yang ketiga, Nabi dimuliakan namanya sejak kapan? Sejak hidup dan setelah wafat. Masya Allah, tidak ada manusia yang namanya semulia Nabi SAW selama hidup dan setelah wafatnya, tidak ada. Nabilah yang paling mulia di muka bumi ini. Cari raja-raja terkenal di dunia sejak dulu sampai sekarang. Yang terkenal siapa? Raja yang baik. Semua kalah, namanya tertutup dengan nama Nabi. Mungkin ada raja-raja dulu Romawi atau Aremi, tapi kita nggak kenal. Nah, yang terkenal itu adalah nama Nabi kita Muhammad SAW. Ada raja yang terkenal yang buruk, Firaun. Dari awal sampai dia wafat sampai kiamat dilaknat terus Firaun. Tapi Nabi SAW dari sejak hidup menerima Rasul Risalah sampai kiamat dipuji terus. Inilah janji Allah dalam surat Asy-Syarah. Dalam surat Asy-Syarah ayat 4, wa rafa'na laka dzikrak. Allah buktikan janji Allah. Nanti janji-janji yang lain juga terbukti. Makanya antum jangan ragu dengan janji Allah Subhanahu wa taala. Nah, coba amalannya apa? Kita lihat amalan, kita lari dulu ke amalan, lari ke Tadabbur ayat 23. Coba kita mau amalkan 4 nikmat ini, cara mengamalkannya bagaimana? Jadi halaman 23 Ustaz ya. Tadabbur dan tazkiyah. Tafadhol Ustaz. Allah mengaruniakan nikmat lapangkan hati kepada Nabi. Ya, kan tadi alam nasrah nikmat lapang dada, lapang hati. Coba amalannya apa? Tafadhol Ustaz. Bagaimana mengamalkan ayat ini, yaitu memohon kepada Allah agar melapangkan hati kita untuk beriman, beramal saleh dan meraih ridha-Nya. Nah, antum tuh minta lapangkan dada kami, lapangkan dada anak saya ya Allah yang belum dapat petunjuk, lapangkan dada istri saya ya Allah, minta gajinya banyak terus, lapangkan biar ikhlas. Jadi mengamalkan alam nasrah dengan apa? Minta dilapangkan dada. Dada siapa? Terserah antum. Dada antum, dada istri, dada anak. Dada itu maksudnya hati, lapangkan hati. Antum akan nikmat kalau orang yang ada di rumah antum lapang dadanya, lapang hatinya. Nikmat. Antum nggak sering diomelin, tapi kalau mereka tidak lapang dadanya, antum diomelin terus. Udah capek cari nafkah, diomelin terus lagi. Doakan. Jadi alam nasrah laka sadrak ini amalnya adalah minta kepada Allah agar dilapangkan dada kita dan orang yang dekat dengan kita. Nah, amalan untuk yang kedua, tadi yang kedua Nabi diangkat, Nabi tidak kena dosa ya, dilindungi dari dosa. Wada'na anka wizrak alladzi anqadha dhahrak. Apa sih yang bisa kita amalkan? Silakan Ustaz. Belajar yang dapat dipetik dari ayat ini yaitu Allah Subhanahu wa taala menghilangkan segala beban yang memberatkan pundak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim alaihi. Beban yakni dosa. Naam. Bagaimana mengamalkan ayat ini? Yaitu menjauhi dosa dan maksiat, karena hal itu merupakan sebab gundahnya hati dan sengsaranya kehidupan. Nah, kalau antum mau ngamalin tadi apa ayatnya? Ayatnya wa wada'na anka wizrak alladzi anqadha dhahrak. Dosa itu kan memberatkan. Kita amalin ayat itu, amalannya jauhkan maksiat. Karena maksiat apa? Membuat gundah dan buat sengsara. Bagi siapa tadi? Bagi muslim. Kalau bagi kafir maksiat bikin sukses. Betul, coba aja.
Kalau orang kafir semakin maksiat semakin sukses. Kalau mukmin semakin maksiat semakin gundah sengsara. Jauhkan maksiat. Terutama wahai antum yang kerja di kantor, terutama barang-barang haram, uang haram. Jangan sembarangan main saham, kripto, hati-hati jangan main-main asal-asalan. Kripto banyak teman-teman anak yang pegawai itu menangis. Kenapa? Bangkrut main kripto, ketipu. Gara-gara pengen cepet kaya. Lihat halal haram dulu, jangan asal-asalan. Yang haram jauhkan, karena kita muslim pastilah kalau kita kena yang haram ada masalah nanti ke depannya. Ya anaknya, ya istrinya, ya rumah tangganya, ya masa tuanya. Jadi yang sabarlah, yang sabar. Kalau ngelihat sejarah Nabi itu, Anda melihat Nabi itu berhasil sukses itu pelan, tapi nggak pernah jatuh. Buat apa antum cepet sukses jatuh, tengkurap ketiban lagi? Demikian pelan tapi terus maju perlahan. Nikmat. Dengan cara apa? Tinggalkan yang haram, yang dosa, tinggalkan. Itu mengamalkan ayat yang kedua. Wada'na anka wizrak alladzi anqadha dhahrak. 2 dan 3. Mengamalkan ayat yang keempat, yaitu mengenai Allah meninggikan nama Nabi. Gimana Ustaz? Tafadhal. Pelajaran yang dapat dipetik dari ayat ini, Allah Subhanahu wa taala meninggikan nama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun bagaimana mengamalkan ayat ini, yaitu senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara yang diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, supaya kita meraih kemuliaan dan berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma amin, Allahumma amin, Allahumma amin. Naam. Nabi dimuliakan namanya. Terus apa amalan kita? Amalan kita memperbanyak berzikir kepada Allah, atau bersalawat juga bisa. Bersalawat dengan ucapan Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad. Atau berzikir dengan yang diajarkan Nabi, yaitu zikir pagi dan zikir petang. Kalau tidak sempat zikir pagi petang, zikir ba'das shalah. Ba'das shalah berapa? Subhanallah ya. Berapa kali subhanallah? 33. Tapi boleh 10. Kalau antum tidak sempat, sibuk, boleh 10. Ada riwayat 10. Subhanallah, 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 subhanallah. 9, 10, subhanallah. Sampai telunjuk. Ya, boleh. Kalau antum ada waktu 33. Atau zikir umum. Tadi ada zikir pagi petang, zikir ba'da salat, atau zikir umum sekarang sambil jalan. Antum baca zikir astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Dan terserah antum sukanya apa? Sukanya Allahu Akbar, Allahu Akbar. Alhamdulillah, alhamdulillah. Sukanya subhanallah, subhanallah. Sukanya istighfar, maka silakan istighfar. Astaghfirullah, 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 astaghfirullah. Dah, inilah 3 pelajaran yang bisa kita amalkan. Alam nasrah laka sadrak, kita amalkan dengan banyak berdoa, minta dilapangkan dada kita dan keluarga kita supaya tadi dapat hidayah dan sabar. Itu lapangkan dada, biar enggak berat hidup ini, biar enggak gampang marah, sabar. Kemudian yang kedua, wa rafa'na laka wada'na anka wizraka alladzi anqadha dhahrak, mengenai dosa itu berat bagi muslim, maka coba niat dalam hati, niat tuh yang ikhlas. Kadang kita suka begitu, ya dah aneh nggak akan lagi minjem riba, lisannya iya, bohong ininya. Aneh mau taubat nih, udah aneh mau taubat, mau sholat di masjid, bohong, lisannya aja, tapi hatinya nggak sesungguhnya. Akhirnya nggak bisa. Antum jujurlah, kalau taubat jujur dari hati. Kalau nggak bisa. Aneh dinasihatin guru aneh begitu soalnya. Ustaz, aneh mau ini doain, ente kagak jujur, aneh doain juga nggak tercapai. Jujur, aneh mau hafal Quran jujur, fil qalb jujur, saya mau hafal Quran benar, jujur dalam hati, doa, usaha, dapat antum. Saya mau haji, mau umroh, jujur dalam hati, jujur benar, terus doa, usaha, dapat itu. Jujur. Taubat juga gitu, meninggalkan dosa juga gitu. Anda mau ninggalin A, ninggalin B,
doain ya ninggalin rokok. Tapi dia ngerokok terus, nggak jujur. Begitulah intinya, jujur kalau antum mau meninggalkan sesuatu yang menurut antum tidak baik. Jujur. Silahkan minta kepada Allah untuk menjauhkan maksiat. Kemudian yang ketiga, daripada warafa'na laka dzikrak, kami angkat namamu wahai Muhammad. Kita banyak berzikir kepada Allah, bersalawat, dan juga berzikir dengan cara yang diajarkan Nabi SAW. Semoga dengan itu Allah muliakan kita, Allah mudahkan hidup kita. Amin ya rabbal alamin. Dari Anda sekian. Terima kasih Ustaz, jazakallah khair. Kita lanjutkan ayat berikutnya di pertemuan berikutnya. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.